Jadi di sini itu nanti ada 3 rangkaian kegiatan visioner. Ini yang hari pertama atau yang kali pertama, yaitu Sarasehan bersama Romo Moti bersama Moti. Di sini kita pengenalan konten itu seperti apa, kalian udah pada paham kan? Oke. Di sini lanjut aja ya. Untuk rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu lomba video konten sudah dimulai dari hari ini sampai tanggal 20 Juli. Masih ada waktu 1 bulan untuk memikirkan konten apa ya, nanti editingnya seperti apa ya. Kemudian nanti ada fokus group discussion, yaitu di tanggal 26 Juni 2025, yaitu di hari Kamis. Di kegiatan ini, kalau kalian sudah membuat video atau footage yang sudah kalian kumpulkan melalui handphone, kalian bisa menanyakan kepada Romo Moti, oke? Moti, bisa menanyakan sama Moti. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu workshop editing bersama UPPKKS di 6 Juli 2025 di hari Minggu bulan depan. Kemudian sesudah workshop itu selesai, kalian akan diajarkan untuk editing. Kalian berusaha untuk menggabungkan footage yang sudah kalian buat dan bakalan kalian kumpulin video tersebut di tanggal 20 Juli 2025 jam 2 paling akhir ya, 23.59. Kemudian video yang sudah kalian kumpulkan itu bakalan dinilai oleh UPPKKS di tanggal 20 sampai 27 Juli 2025. Jadi bukan kami Komsos Prenggolayan atau ibu-ibu yang ada di sini panitia, bukan kami yang menilai. Jadi fair ya. Maksudku kita tidak ada mendukung satu lingkungan dengan lingkungan yang lain ya. Kemudian pengumuman pemenang nanti di tanggal 1 Agustus 2025 melalui medsos Komsos Prenggolayan, dan penyerahan hadiahnya di tanggal 23 Agustus 2025 bersama dengan wayang dan juga hari ulang tahun OMK. Oke. Dari rangkaian ini kita lanjut ke persyaratan video lomba yang sudah kalian buat. Yang pertama, satu peserta atau satu kelompok hanya mengirimkan satu video, tidak boleh lebih. Kemudian durasi maksimal 5 menit, lebih dari 5 menit yang tadi sudah Romo sampaikan, 5 menit 1 detik itu didiskualifikasi. Kemudian orientasi video karena kita akan upload di YouTube jadi landscape ya. Tidur. Bukan berdiri, bukan potret ya. Kemudian pengumpulan video melalui link yang sudah kami bagikan melalui form Google Drive. Jadi video yang sudah kalian buat langsung nanti upload di Google Drive dengan format nama, judul, nama peserta, lingkungan, PIR atau PIOM. Kalian ikut PIR atau PIOM. Contoh, mencintai Tuhan dengan Rosario. Kemudian prosa, nama, lingkungannya dari Gabriel, saya mengikuti sebagai PIOM. Persyaratan berikutnya, konfirmasi pengumpulan video melalui CP yang ada Mbak Meta sama Mas Pandu dengan mengirim nama, lingkungan, dan sinopsis video yang sudah kalian buat. Terus lanjut ke kriteria penilaian, yaitu pesan harus mewakili dari gereja Katolik. Kemudian yang kedua, teknik dan kualitas pengambilan gambar biar makin engaging. Terserah kalian, anak-anak muda lebih kreatif dengan kalian sering melihat konten-konten yang sudah ada
di YouTube, Instagram maupun di TikTok. Kemudian mempresentasikan gereja Katolik secara positif dan informatif. Oke, positif dan informatif ya, jangan hamil, terus nanti meninggal akhirnya kan kasihan gitu ya. Kemudian, nah nanti di juara favorit itu kita ada juara favorit, like terbanyak konten di channel YouTube Komsos Penggulayan. Jadi apa yang sudah kalian kirimkan kepada kami video melalui Google Drive, kami akan mengupload di YouTube Komsos. Sehingga hati-hati untuk yang hak cipta, lagu, pemilihan lagunya, jadi boleh diperhatikan lagi backsoundnya juga, itu dicek lagi apakah akan melanggar hak cipta. Ya, copyright. Kemudian lanjut nih, hadiah pemenang. Jadi ini untuk penyemangat kalian biar kalian semakin semangat untuk membuat konten dan kalian ikut berpartisipasi, oke? Total hadiahnya itu ada 4,7 juta. Kemudian, tapi jangan ini dulu, jangan berkecil hati. Itu 4,7 juta cuma untuk satu orang atau satu pemenang, enggak. Kita di sini ada 2 kategori, dari PIR maupun PIOM. Jadi, ayo semangat. Juara 1 kalian dapat 600.000, juara 2 dapat 500.000, juara 3 dapat 400.000. Harapan 1 pun juga dapat 300.000, harapan 2 200.000. Juara favorit banyak like. Oke, lingkungan teman-teman kalian suruh nge-like 350.000. Lanjut, acara berikutnya yang sudah tadi saya sampaikan yaitu habis ini ada FGD atau Focus Group Discussion bersama Moti di hari Kamis 26 Juni 2025 jam 10 sampai jam 1 di sini, Sasana Pinupo. Nah, ini kami sebagai panitia yang menanyakan, apakah kalian di tanggal 26 Juni ini udah libur sekolah belum? Sudah harusnya. Siapa yang masuk sekolah tanggal 26 Juni? Atau belum tahu liburnya kapan? Belum tahu ya. Oke, nanti kita bakalan ngebuat grup WA. Tadi peserta udah semua ngisi nomor telepon WA? Sudah. Ada yang belum? Nanti kalau yang belum boleh ke bagian pendaftaran lagi mengisi nomor teleponnya, teman-teman. Iya. Nah, juri penilaian yaitu dari tim UPPKKS dari kriteria yang sudah kami tetapkan itu sebagai acuan mereka untuk penilaian. Jadi jangan takut, dan yang penting durasi 5 menit ya maksimal, jangan lebih. Kemudian untuk penulisan judul atau pemberian judul itu ada di awal atau tadi yang Romo sampaikan bumper. Oke, pengenalan kalian. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari penjelasan ini, dari kriteria, dari persyaratan, dari tanggal kegiatan, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya bisa menambahkan. Boleh. Oh ya, boleh Pak. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Tadi disebutkan, saya menambahkan saja. Yang pertama tentang kelompok dan individu. Kalau tadi disebutkan satu individu satu konten, satu kelompok satu konten. Tapi supaya produksi kita banyak, bisa disiasati. Kelompok 3 orang atau 4 orang bisa membuat 4 video atas nama individu, kan nggak melanggar. Misalnya namamu siapa, itu kamu siapa, Leonel, Ivan, Theo, kan berempat toh. Nah, kerjasama, mikir bareng kontennya apa-apa. Kalau mau membuat 4, satu nanti kirim atas nama itu, kirim atas nama Leonel dan sebagainya, kan nggak melanggar aturan. Jadi satu kelompok ada 4 konten atas nama masing-masing dibuat bersama begitu. Tapi tidak bisa satu kelompok
2 video tidak bisa. Makanya kalau satu kelompok jangan bikin satu atas nama satu kelompok, tapi bikinlah atas nama pribadi. Atau satu kelompok bikin 2, ya satu atas nama Leonel, satu atas nama Theo misalnya, bisa. Nanti kalau dapat hadiah dibagi bareng ya, gitu. Itu yang pertama yang saya komentari. Jadi harapan kami banyak konten yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah tentang gereja. Ini saya akan menggarisbawahi, itu tidak halus. Ya pokoknya begini, saya dapat inspirasi media sosial ini penuh dari berita, penuh berisi berita dan informasi. Dan tadi Romo mengatakan 70% itu hoax. Nah, kalau kita orang Katolik tidak bersuara, ikut memenuhi dengan berita-berita baik, itu nanti ya kabar sukacita tidak sampai yang itu. Bahkan Romo mengatakan konten kreator sekarang bisa menjadi lebih nendang ya Romo daripada Romo. Itu menurut Romo loh, tadi saya menggarisbawahi. Jadi kita ini menjadi yang bekerja di garis depan untuk mewartakan kabar sukacita. Mari kita penuhi media sosial dengan kabar sukacita. Nah, tentang komentar saya tentang yang berhubungan dengan gereja, tidak harus. Nah, memang bisa kegiatan-kegiatan semuanya diliput. Saya tadi menggarisbawahi kata-kata Romo, Komsos itu jangan hanya menjadi, kalau saya mengistilahkan, saya sampaikan kepada teman-teman Komsos itu de jure itu TP-nya Komsos, tapi saya sering ngoyak-ngoyak teman Komsos, ayo kita itu TP-nya Komsos, tetapi jangan de facto itu hanya TP dokumentasi. Dan ternyata ditegaskan oleh Romo hari ini, marilah kita semua juga menjadi agen-agen untuk memenuhi mewartakan informasi tentang gereja. Nah, tentang gereja itu boleh kegiatan-kegiatan, lalu tentang liturgi. Saya beberapa kali mengupload tentang alat-alat misa, silahkan kalau mau diteruskan. Tetapi juga tentang hal yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan gereja, tetapi di situ diisi salah satu, maksudnya salah satu kutipan Injil Matius atau kata-kata apa, atau salah satu Injil yang menjadi inspirasi. Nah, saya ingat khotbah Romo Yuyun pada waktu Hari Komunikasi Sosial kemarin. Orang Katolik itu tidak seharusnya memberitakan tentang apa atau siapa itu Tuhan, tetapi memberitahukan tentang wajah Tuhan dan ciri-ciri Tuhan melalui hidup kita. Mungkin nanti bisa membuat video tentang memberi belas kasih kepada orang penjual keliling yang karena mesake, kemudian Anda yang sebetulnya tidak ingin beli, tetapi oke, saya ingin beli karena ingin berbelas kasih kepada mereka. Misalnya itu kan tidak secara langsung tentang Injil, tapi di situ ada isi yang berhubungan dengan Injil. Apalagi kalau itu nanti diupload di YouTube Komsos. Jadi menginterpretasikan yang berhubungan di gereja itu tidak harus eksplisit atau definitif itu tentang gereja, tentang liturgi, tentang kegiatan itu. Kira-kira seperti itu. Tetapi tidak lepas dari kabar sukacita seperti kata Romo Yuyun, marilah kita mewartakan wajah Allah. Tidak perlu berdebat, memperdebatkan apalagi dengan agama lain siapa itu Allah. Nanti malah kita gila sendiri kalau mau mendeskripsikan tentang Allah. Tetapi bagaimana wajah Allah itu tercermin dari perbuatan kita. Nah, kira-kira itu gambarannya ya teman-teman. Video apapun boleh, kehidupan keluarga ya, apa yang menjadi keprihatinan Anda, apa yang menjadi harapan Anda, dan diisi dengan misalnya salah satu ajaran Yesus misalnya yang ada dalam Injil. Itu kira-kira seperti itu. Kira-kira begitu sesuai nggak Romo? Nggih ya Romo. Jadi tidak harus tentang misa Romo, bisa disuting dan sebagainya, tidak. Itu juga boleh, bisa sebagai salah satu dokumentasi. Tentang kegiatan Mesdina juga boleh. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa memberi tambahan informasi. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Greg. Bisalah kalian anak-anak muda contoh kemarin ya kan, untuk menanggapi tambahan dari Pak Greg di bulan Maria, gimana kalian sikap rosario, bagaimana kalian berdoa rosario, apakah kalian mempunyai keinginan, saya tidak mau, pro dan kontra, saya tidak mau untuk ikut rosario karena saya lelah, bisa itu dibuat konten. Jadi semangat untuk kalian. Kalau emang kalian buntu, kalian bisa menanyakan kepada kakak-kakak panitia yang ada di sana, bisa. Saya izin nambahin ya Mbak. Oh ya teman-teman, kan ini kemungkinan besar kan yang di sini yang hadir kebanyakan itu dari PIOM. Nah, untuk teman-teman orang muda itu ketika misalnya nih punya adik yang masih remaja, masih 16 tahun ke bawah. Nah, itu nanti misalnya mau didampingi nih, kalian membentuk satu kelompok isinya adik-adik gitu. Kalian membantu nih gimana nih nanti, atau kalian membantu mengedit itu boleh teman-teman. Nanti di atas namakan adiknya boleh gitu. Begitupun juga sama kayak tadi ya yang orang muda. Terus kalian satu kelompok, 4 video tapi pemainnya 4 orang itu juga nggak apa-apa. Jadi selalu mendukung satu dengan yang lainnya. Yang penting atas nama satu orang ya. Iya, dan kita tidak membatasi satu kelompok. Misalnya kalian emang benar-benar pengen satu kelompok, terus dari beda lingkungan nggak masalah. Jadi tidak membatasi lingkungannya. Jadi satu kelompok dari 5 lingkungan gitu boleh, atau satu kelompok dari satu wilayah boleh. Boleh, tapi nanti ketika persyaratan pengumpulan video itu kalian cantumkan nama-namanya dari lingkungan mana. Terus habis itu sama jangan lupa sinopsis. Sinopsisnya singkat aja, bebas. Boleh kutipan, boleh menjelaskan inti dari atau pesan dari video yang kalian buat, itu bisa. Terus ada lagi yang mau ditanyakan untuk seputar persyaratan atau agenda berikutnya? Sepertinya tidak ada. Oke. Berarti udah cukup nih Kak? Cukup. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf tidak ada salah kata. Terima kasih.